Kamu tahu nggak, ada sebuah hal yang selalu dipikirkan orang, terutama nih kalau ada di tahun yang baru. Termasuk yang satu ini. Ini menyentuh, tapi benar. Kita bahas. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Saya membuat video ini lebih tepatnya di tahun baru ya. Tahun baru 2023. Jadi saya ucapkan dulu nih kepada kamu semua yang menonton video ini. Di bulan apapun kamu menonton video ini, selamat datang. Selamat mendengarkan suara saya dari bulan Januari di tahun 2023. Nah sekarang saya ingin membahas sebuah topik yang menarik. Tapi saya kasih tahu dulu di depan ya. Ini agak menyedihkan. Tapi sedihnya ini seperti biasa, insya Allah seizin Tuhan menginspirasi. Gini, coba sekarang kamu pikirin deh. Benar nggak ucapan saya bahwa ketika kita menjumpai tahun yang baru, ada sebuah perasaan yang tiba-tiba suka muncul tanpa kita undang? Saya tebak ya, perasaan itu adalah perasaan rindu atau kangen. Benar atau tidak? Nah, sebentar. Ini yang udah mulai senyum-senyum sendiri dari bagian depan, itu berarti tersangkanya. Apa yang saya tebak ini belum apa-apa udah kena kamu banget. Gini, kenapa saya bisa tahu? Sebenarnya landasannya sederhana, teman-teman. Kamu nih sebagai manusia, kita sebagai manusia biasa, itu pasti punya perasaan ingin kembali ke hal-hal yang indah. Bener gak sih? Gak masalah sama sekali kalau diri kita tiba-tiba kangen dengan sebuah keadaan atau orang gitu ya. Kangen sama dia mas, kangen sama mereka mas, tapi udah gak ada. Itu gak salah loh. Kenapa? Karena itu normal banget. Disebabkan pengalaman-pengalaman yang indah itu membuat kita tidak mampu menjauhkan diri dari dia atau mereka. Betul? Nah pertanyaannya, apakah rasa rindu kamu ini menyiksa dirimu sendiri? Atau jangan-jangan justru membuat kamu jadi senyum-senyum manis sendiri? Coba deh kamu tulis di komentar, saya penasaran nih. Coba tuliskan di komentar. Rasa kangen yang kamu rasakan ini membuat kamu menderita? Atau justru membuat kamu jadi bahagia senyum-senyum sendiri ketika kamu merindukannya? Tulis di komentar. Nah, kalau seandainya saya ditanyakan seperti itu, seringkali terutama di awal-awal tahun ya, rasa kangen yang tiba-tiba muncul itu memberikan sebuah perasaan sedih. Tapi sedihnya itu sedih-sedih yang penuh dengan kerinduan mendalam. Teman-teman, sekarang coba deh, saya minta tolong kamu Bayangin hal apa yang belakangan ini, baru-baru ini, terutama kalau lagi hujan tuh ya, bawaannya kita jadi kangen gitu sama seseorang. Coba, saya pengen kamu bayangin deh. Bayangkan wajah seseorang ataupun lebih dari satu orang yang kamu rindukan belakangan ini dan tidak bisa lepas dari pikiranmu, terutama ketika hujan datang. Kayaknya rasa rindu itu lebih kuat tuh. Nah, siapa sih yang kamu pikirkan? Bayangkan wajahnya sekarang. Sekarang sambil kamu membayangkan wajah beliau atau wajah dia, saya ingin coba kamu katakan dari dalam hati aja kepada saya. Apa yang membuat kamu jadi merindukan dia atau mereka? Coba anggap saja saya ada di samping kamu gitu ya. Kita ngobrol. Coba ceritakan dong melalui kata-kata atau mungkin dalam sebuah bentuk perasaan kepada saya. Kamu ceritakan dari dalam hati aja, bayangin apa sih yang membuat kamu jadi merindukan dia? Kenapa? Kenapa orang itu yang ada di pikiranmu jadi sespesial itu? Saya bantu ya. Bener nggak orang itu jadi spesial? Karena dia benar-benar bisa membuat kamu menjadi damai ketika kamu di sampingnya. Sebentar. Saya nggak ingin membuat kamu jadi larut apalagi sampai meneteskan air mata di sini. Tapi justru saya ingin memberitahu satu hal penting yang mana satu hal ini jarang banget diketahui oleh orang-orang di sekitar saya sehingga hidup mereka jadi susah sendiri. Apa itu mas? Dengerin baik-baik.
Kita merindukan orang itu normal. Normal banget. Tapi, ada tapinya nih. Yang salah itu adalah kita menganggap setiap orang itu sama. Sebentar, saya ulangin dulu. Nah, ini menarik nih ya. Merindukan orang atau orang-orang itu nggak salah. Siapapun yang kamu rindukan, termasuk mantan, itu nggak salah. Tapi yang salah adalah ketika kamu berpikir orang itu selalu sama. Itu salah. Titik. Kenapa, Mas? Yang membuat manusia itu jadi sedih karena rasa rindunya itu bukan karena dirinya sendiri merindukan orang yang salah atau orang yang udah dipanggil Tuhan. Bukan. Tapi yang kita jadi salah nih dalam diri kita adalah kita berpikir bahwa orang yang kita rindukan dalam pikiran kita itu sama loh dengan orang yang ada di depan mata kita. Orang yang kita rindukan itu tidak sama, teman-teman, dengan kenyataan orang itu sekarang, seandainya dia masih hidup. Nah, yang jadi masalah adalah nggak semua orang tahu ini. Sehingga banyak orang yang kecewanya gini, Mas, saya itu udah lama loh kangen sama teman saya, contohnya temen ya. Begitu ketemu kok beda, Mas. Atau mungkin sama pasangan juga sama mantan gitu, pengen balikan gitu. Saya kangen, Mas, sama mantan saya, kangen banget. Tapi kok begitu ketemu beda, Mas, kelakuannya nggak seperti yang saya bayangkan. Orang-orang yang ada di bayangan kita itu tidak akan pernah sama dengan orang-orang yang ada di depan mata kita. Itu fakta loh. Dengan kata lain, dengarkan, saya ingin berkata begini. Yang kita rindukan, yang kamu rindukan selama ini, itu bukan orangnya. Tapi sebenarnya memori yang dibawa orang itu ke dalam hidup kamu. Betul gak? Benar gak? Coba renungkan perkataan saya. Betul kan? Ketika kita merindukan seseorang, yang kita kangenin itu bukan orang itu, bukan beliau, bukan dia. Tapi yang kita rindukan adalah momen-momen yang dibawa oleh mereka atau oleh dia ke dalam hidup kita gitu loh. Contoh, saya ambil contoh. Misalnya nih yang paling kena banget adalah ketika kamu orang-orang yang mohon maaf banget ya, maaf ya, udah ditinggal sama orang tua. Baru-baru ini aja beliau pergi. Sehingga ketika tahun baru, mungkin tahun lalu kamu masih sama mereka, tapi mereka sekarang udah nggak ada, atau mungkin kamu kehilangan keluarga siapapun gitu ya. Tahun lalu masih ada, sekarang udah nggak ada. Nah, itu kerasa banget tuh. Pas hari raya, pas tahun baru tuh sedihnya sedih banget gitu ya. Ingat pesan saya, sedihnya kamu itu normal. Itu sangat manusiawi, sangat normal. Tapi ingat juga pesan saya berikutnya. Yang kamu rindukan, itu bukanlah orangnya. Tapi memori yang dibawa orang itu ke dalam hidup kamu. Itu artinya, kalau orang itu sudah dipanggil Tuhan, jangan sampai orang itu pergi dengan tidak tenang hanya karena kita terlalu jauh berpikir rindu, serindu-rindunya, tapi dengan pikiran seandainya dia masih ada, nanti ruhnya jadi nggak tenang loh. Dengan saya mengajarkan pola pikir sederhana begini, yang saya harapkan dari kamu nih sebagai sahabat saya, jangan pernah menyalahkan rasa rindumu, itu normal. Tapi ingat pesan saya, biarkan orang yang pergi itu pergi dengan tenang, siapapun dia, siapapun mereka. Kalau dia atau mereka sudah dipanggil Tuhan, biarkan mereka pergi dengan tenang ke alam berikutnya. Dengan kitanya sendiri nih, merindukan, tapi tidak mengharapkan dia kembali. Karena kamu tahu, iya benar juga nih Mas Aryan. Yang saya rindukan itu kan memorinya Mas, bukan orangnya. Betul juga ya Mas. Dari situ kamu harusnya lebih tenang, lebih damai, kemudian mendoakan orang itu, supaya orang itu atau orang-orang itu, seandainya lebih dari satu, bisa pergi dengan tenang ke alam lain. Nah, bagaimana kalau perpisahannya ini bukan perpisahan karena meninggal? Misalnya kayak kamu dengan mantan kamu, sama. Kamu memikirkan mantan kamu karena kamu sayang kan sama dia. Tapi sayangnya dia bukan untuk kamu, betul? Orang yang betul-betul sayang dengan orang lain, dia tidak memaksa orang itu harus sama, selalu seperti yang dia mau. Bahasa gampangnya gini, denger ini penting ya, terutama yang masalah cinta nih.
Kalau kamu benar-benar cinta dengan dia, kamu harus merelakan dia bahagia dengan orang lain. Itu namanya cinta. Kalau kita mengatakan dia harus dengan saya, itu berarti diri kamu gak cinta sama dia. Karena cinta tidak pernah memaksa. Itu fakta. Ya. Jadi apapun alasan kamu, diri kamu merindukan itu boleh, tapi memaksa dia untuk selalu hadir dalam hidupmu, untuk kembali kepadamu, untuk sama seperti dia yang dulu kepada kamu, itu salah, dan salah. Ngaco tuh. Jelas ya? Nah, sekarang sebentar. Mas, itu kan saya setuju banget, tapi ada satu masalah nih dalam hidup saya. Apa tuh? Diri saya itu masih ada perasaan dendam. Jadi saya ditinggal sama seseorang, tapi dia meninggalkan sesuatu yang membuat saya jadi marah atau dendam. Itu gimana tuh, Mas? Jawaban saya juga sama. Dendam kamu, marah kamu itu adalah respon manusiawi kamu sebagai manusia. Walaupun itu salah, tapi di mata saya itu normal. Manusia berhak marah. Bahkan manusia juga berhak dendam. Tapi ada syaratnya. Tidak boleh terlalu lama. Caranya gimana supaya nggak dendam dan marah terlalu lama seandainya orang yang ninggalin kita, ninggalin perasaan dendam di hati kita gitu ya. Caranya sama, pikirkan begini. Yang bikin kita marah dan kesel bahkan dendam itu adalah orang yang ada di dalam pikiran kita. Tahu dari mana orang itu sekarang masih sama buruknya dengan yang kita pikirin? Emangnya kita sendiri gak pernah jadi orang jahat di masa lalu? Emangnya kita sendiri gak pernah jadi orang yang perilakunya salah di mata orang di masa lalu? Kata siapa? Bukan berarti gak ada orang yang pernah marah sama kita, protes sama kita, terus perilaku kita bener terus loh di mata orang lain. Enggak. Tahu gak? Ada orang-orang yang kecewa sama perilaku kita, tapi mereka gak ngomong aja. Gak ngomong aja. Jadi dengan kata lain, kamu, saya, kita nih, kita sama-sama jadi orang selalu punya salah di mata orang. Tapi apakah kita tidak memperbaiki diri? Kita memperbaiki diri. Kalau kita aja bisa memperbaiki diri, orang yang kamu benci, yang bikin kamu dendam itu, bisa nggak sekarang udah tobat jadi orang baik? Bisa nggak orang itu sekarang berubah jadi orang yang jauh lebih bagus perilakunya dari apa yang pernah kamu bayangkan? Bisa nggak? Bisa. Kalau gitu, ada gunanya nggak kita dendam sama dia sampai sekarang? Ada gunanya nggak kita benci dia sampai sekarang? Nggak ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya, berhenti dong. Yuk, jadikan video ini sebagai pembeda. Pembeda hidup kamu dari dirimu sebelum menemukan video ini dan harus berbeda dengan dirimu yang sudah menemukan video ini. Ini video hadiah dari saya untuk kamu dan hadiah tahun baru ini saya persembahkan untuk kamu kapanpun kamu menonton video ini. Ingat pesan saya. Apapun yang hadir ke mata kamu termasuk video-video saya, itu bukanlah kebetulan. Setiap video yang kamu tonton, itu ada pesan dari Tuhan melalui saya untuk kamu. Resapi video ini, renungkan, dan hadapi diri kamu dengan pola pikir yang baru, di hari yang baru, di bulan yang baru ini, bahkan di tahun yang baru ini. Saya ucapkan kapanpun kamu menonton video ini, selamat menjadi manusia baru. Resapi perkataan saya di video ini tadi dan renungkan deh. Bukankah apa yang saya katakan, ini lagi-lagi benar untuk hidup kamu? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.